Namaku Raisa, dan aku adalah seorang pekerja kantoran yang baru saja menikah dengan kekasihku, Deva. Seperti pada umumnya pengantin baru, bersamanya membuatku merasa bahagia pada saat aku tidur maupun terjaga. Hari-hari kami dipenuhi dengan kasih sayang. Pada hari itu, Masakan yang kamu bikin selalu enak loh, Raisa. Senang rasanya bisa sering makan masakan istri. aku senang kau menyukai masakanku. Apa saja kau bilang enak dan memakannya. Karena memang masakanmu enak, resep rahasianya pasti, rasa cintamu padaku kan? Deva apaan sih? Malu tahu. Ini adalah suamiku, Deva. Kami hidup berbahagia, seperti pasangan pengantin baru setiap harinya. Aku saat itu percaya kebahagiaan ini akan berlangsung seterusnya. Saat itu, aku benar-benar meyakininya. Tapi, Deva, aku perlu ngomong sesuatu. Soal apa? Eh, kita berdua kan sama-sama sibuk. Aku bahkan sedari pagi udah sibuk banget. Bisa nggak ya, kamu bantu-bantu dikit kerjaan rumah? Loh, kerjaan rumah tangga adalah kerjaan kamu kan? Masa aku mesti ngerjain kerjaan rumah tangga juga? Padahal aku juga harus kerja di luar? Kalau aku pulang kerja udah capek terus mesti bantu kamu di rumah juga, kan berarti kamu istri brengsek. Deva enggan membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Bahkan untuk yang simpel sekalipun, seperti membersihkan toilet atau membuang sampah. Sikap Deva ini membuatku kelelahan. Jadilah aku lagi-lagi memintanya untuk membantu, tetapi dia tetap menolak. Setahun kemudian, bisnis trip lagi. Kamu bahkan tidak libur beberapa bulan terakhir ini loh. Kenapa nggak cari kerjaan lain aja sih? Kamu ngomong apa sih? Kamu kan tahu aku harus bekerja keras. Iya, aku ngerti. Tapi aku khawatir dengan kondisi kesehatan kamu. Lagi pula kita bahkan gak sempet ngobrol sebulan terakhir karena kamu sibuk banget. Nggak usah ikut campur lah. Dan kamu nggak perlu khawatirin aku. Kamu jangan ikut-ikutan dan nggak perlu ikut campur soal ini. Akhir-akhir ini, Deva bahkan selalu bekerja lembur, bahkan di hari libur. Sehingga kami nyaris tidak pernah bisa ngobrol. Aku khawatir akan kesehatannya. Tetapi menegurnya malah bikin dia tambah stres. Aku mulai berpikir, kayaknya aku nggak bisa terus hidup begini. Deva, gimana kalau pas ulang tahun pernikahan kita nanti, kita nge-trip berdua? Kamu kan akhir-akhir ini sibuk banget. Jadi nggak sempat santai-santai kan? Ngetrip? Yah, bolehlah. Begitu Deva setuju, aku segera membuat reservasi hotel dan nggak sabar menantikan saat itu tiba. Tapi sehari sebelum hari H, Deva tidak pulang. Cuma kirim pesan kalau dia masih sibuk banget. Karena dia tidak bisa dihubungi, aku berusaha cuek lalu memutuskan untuk tetap staycation di hotel sendirian dan bersantai. Besoknya aku check out lalu pulang. Aku pulang! Duh, capek juga nih. Loh, Deva belum pulang juga? Apaan nih? Bahkan ini sudah ditandatangani Deva. Aku menemukan surat cerai di atas meja dan hilang kontak dengan Deva. 5 tahun setelah itu, aku sudah move on dari Deva dan hidup tenang. Hari itu, aku pulang ke rumah seperti biasa. Duh, koperku berat banget. Raisa, selamat datang. Apa? Kenapa ekspresi kamu nggak enak gitu, sih? Lagi PMS ya? Apa? Lama banget nungguin kamu pulang. Ya ampun, susah banget nerima kalau suami tercintanya nungguin dia. Suami apaan? Kok bisa? Maksudku, kok kamu bisa masuk ke rumah? Gimana sih? Ya masuknya pakai kunci punya kamu, dong. Apartemen ini kan yang beli ibumu. Udah aku pastiin dia nggak akan ngejualnya. Kamu kan ninggalin kunci apartemen barengan surat cerai. Terus sekarang kenapa kamu masih punya kuncinya? Ya aku duplikat kuncinya tapi nggak bilang ke kamu. Buat jaga-jaga. Duplikat? Iya, kayak kata pepatah, sedia payung sebelum hujan. Kamu kan tahu aku orangnya selalu siap siaga, ya kan Raisa? Iya, tahu betul itu. Sampai aku bahkan nggak tahu kapan kamu nyiapin surat cerai. Bener, kan? Aku ini orangnya satset, jadinya semuanya sudah siap di awal.
Aku sedang gak muji kamu tahu. Yah, intinya aku lapar nih. Nggak sabar nyicipin masakan Raisa yang nikmat. Kamu kan istriku, semestinya sudah otomatis disiapkan sebelum disuruh. Ketika aku pulang, Deva yang sudah bertahun-tahun tidak bisa dihubungi, tahu-tahu ada di dalam rumah. 5 tahun sudah berlalu, tapi sikap angkuhnya masih belum berubah. Agak mengecewakan juga, waktu ternyata tidak mampu mendewasakannya. Dan sepertinya saat ini dia salah paham. Jadi aku harus mengatakan padanya, apa yang kamu maksud dengan istri? Lebih tepatnya, siapa? Heh, apa? Keluar kamu dari sini, atau aku panggil polisi. Loh, kamu udah lupa wajah suamimu? Kan nggak ketemu baru sebentar? Kamu kan yang menggugat cerai. Surat ceraimu sudah aku setujui sejak lama. Kita sekarang bukan suami istri. Surat cerai? Kok kamu menyetujuinya? Kan kamu yang ninggalin surat itu buat aku. Udah kamu tanda tangan juga. Bodoh banget kamu, nganggap serius hal kayak gitu. Aku nggak ada niat ceraiin kamu, Raisa. Maksud kamu apa sih? Dari tadi kamu nggak dengar apa yang aku bilang. Ya udah kita nikah lagi aja. Sekarang aja kita ke catatan sipil. Ibu, Om ini siapa? Hei, Anda. Aku nggak kenal Anda, tapi jauhi Raisa. Apa? Idot ibu? Ini suamiku, Ahmad, dan putriku, Ayu. Aku sudah menikah lagi dan punya anak. Sebenarnya, setelah bercerai dengan Deva, aku bertemu Ahmad dan menikah dengannya. Kami memiliki putri yang cantik bernama Ayu, dan kami bertiga hidup berbahagia. Deva pasti tidak mengira hal seperti ini bisa terjadi. Aku nggak percaya kamu menikah lagi. Kok bisa-bisanya kamu lakukan itu? Mestinya aku yang tanya begitu. Kamu tahu-tahu kirim surat cerai dan gak bisa dihubungi. Lagi pula kita udah cerai 5 tahun lalu. Aku udah percaya sama kamu, Raisa. Kamu bilang kamu bakal nungguin aku pulang. Sekarang kamu malah hianatin aku. Brengsek kamu. Aku gak pernah ya hianatin kamu. Justru kamu yang begitu. Kamu ninggalin aku dan tinggal bareng perempuan lain. Kamu ngomongin ketololan apa sih? Anda yang tolol. Diam kamu, aku enggak pernah selingkuh, loh. Emangnya ada yang percaya omongan kamu? Aku dulu sempat khawatir. Apalagi aku gak ngerti kenapa kamu ngilang. Jadinya aku sewa detektif swasta buat cari kamu. Dan ternyata ketahuan deh kamu selingkuh dan ninggalin aku. Aku ngerasa bodoh udah khawatirin kamu. Jadinya cepat-cepat aku lengkapi dan setujui surat cerainya. Aku nggak pernah selingkuh dari kamu. Apa bedanya Anda dengan laki-laki yang berselingkuh dengan sesama karyawan? Tingkah laku Anda brengsek banget. Hahaha, kamu ini ngomong apa? Lah, Anda sendiri ngomong apa? Raisa sudah menjadi istri saya sekarang. Dan ia adalah ibu saya. Nggak mungkin. Sebenarnya, aku cuma bikin eksperimen kecil-kecilan waktu itu. Eksperimen? Iya. Apakah aku bisa lebih bahagia kalau tinggal bareng perempuan lain selain Raisa? Kamu coba mengelak ya? Kamu udah ninggalin surat cerai kan karena ngerasa lebih bahagia hidup dengan perempuan lain. Bodoh amat lah. Balik sana ke perempuan kamu itu. Nggak bakalan. Apa? Deva tidak mau beranjak dan masih berada di tempatnya. Kami jadi tercengang melihat sikapnya. Anda itu bukan anak-anak lagi. Sadar diri, lah. Pada intinya Andalah yang memutuskan untuk mengakhiri perkawinan dengan Raisa karena merasa tidak bahagia, kan? Jadi kenapa Anda tidak kembali saja pada perempuan itu? Yah, karena kamu sudah putus. Apa? Putus? Iya, kami ribut melulu begitu mulai membicarakan soal perkawinan. Kalau dipikir-pikir, sejak awal kami hidup bersama saja rasanya sudah berbeda dengan yang aku bayangkan. Bisa dibilang kami sudah buang-buang waktu. Aku ngerasa bodoh melakukan itu. Karenanya Raisa, ayo kita menikah lagi dan memulai segalanya dari awal. Aku menolak. Gak ada yang bisa dimulai. Kok menolak? Kita kan saling cinta? Itu dulu. Udah lama banget. Sekarang suamiku adalah Ahmad. Dan dia adalah suami terbaik bagiku. Dia menjaga aku dan kedua orang tuaku dengan baik. Dan bersikap ramah pada semua orang. Bersama Ahmad, aku memiliki putri yang cantik. Mertua, saudari ipar, dan suaminya juga orang-orang baik. Semuanya menyayangi aku. Saat ini, aku adalah orang paling berbahagia di dunia. Lebih dari itu, aku orang paling beruntung di jagat raya.
Waduh, memujinya jangan ketinggian dong. Hahaha. Aku juga beruntung punya ibu dan ayah seperti kalian. Masakan ibu enak banget. Bekal makan siangku juga dihias lucu-lucu. Makanan ringannya juga enak. Ayah dan aku juga tiap hari bermain bersama. Kamu dan ayah kompak sekali ya? Iya. Anda dengar sendiri kan? Sudah tidak ada ruang untuk Anda di sini. Deva melihat betapa berbahagianya keluarga kami. Jangan bodoh, aku bisa loh, bikin Raisa lebih berbahagia. Yang aku punya cuma Raisa? Dan kata-kata itu diucapkan laki-laki yang pernah bilang kalau kerjaan rumah adalah kerjaan perempuan dan memperlakukanku seperti ART. Bukan begitu, kan kamu memang ibu rumah tangga yang baik, kupikir kalau aku ikut campur, kerjaan kamu jadi terganggu. Kamu ini sudah berselingkuh, ninggalin rumah tanpa peduliin apapun. Dasar tukang bohong kamu. Tapi aku nggak pernah ngelupain kamu. Ih, aneh banget. Raisa pernah cerita soal Anda, tapi saya kaget sikap Anda beneran keterlaluan. Kok bisa kaget? Sikap Anda ini persis seperti yang Raisa ceritakan. Tadinya saya tidak mau terlalu menilai negatif. Tapi ternyata kenyataannya memang seperti itu. Mestinya kamu juga pernah paling tidak sekali dalam hidup dikuasai nafsu setan, kan? Anda ini sudah nggak pantas disebut sebagai laki-laki, apalagi manusia. Jangan bodoh Anda, justru sekarang saya akan bersikap sebagai lelaki sejati, jadi kenapa kalian nggak bercerai saja dan kamu pergi dari sini? Nggak. Anda yang harus pergi dari sini. Raisa, seperti janjiku dulu, aku akan membuatmu bahagia sebagai istri ataupun ibu. Tidak ada yang berubah. Jadi, orang asing yang tidak ada kaitannya dengan keluarga ini, harus keluar dari sini. Jangan bikin lelucon, mestinya saya yang bilang begitu ke Anda, Bung. Aku tambahin. Ibu cuma bahagia kalau hidup bersama ayah. Dia selalu tersenyum dan bahagia setiap ayah pulang. Dan dia selalu senyum dan bersikap manis kalau pas sama aku. Kayaknya Om gak bakal bisa dia bikin Mama ngerasa kayak gitu. Itu nggak bener, nak. Terus kenapa kalian pisah? Bukannya itu karena Om gak bisa bikin Mama bahagia. Anda dengarkan apa kata Ayu? Deva merasa tertohok oleh kata-kata yang diucapkan Ayu. Loh, kok kayaknya aku yang jahat di sini? Aku memang tidak sempurna, aku kan hanya manusia biasa, masa aku nggak boleh melakukan kesalahan? Tapi Anda sengaja melakukannya, kan? Anda sengaja berselingkuh, lalu menggugat cerai istri Anda. Dengar ya, Anda nggak waras kalau meminta kembali pada Raisa hanya karena putus dengan pacar Anda itu. Itu karena saya menyadari bahwa Raisa adalah orang yang tepat untuk saya. Cukup! Kamu sudah mengkhianati aku, dan kamu yang menceraikan aku. Sekarang kamu putus dengan pacarmu. Semua ini buah dari kelakuanmu sendiri. Kamu gak berhak bicara kayak gitu ke aku. Aku benar-benar minta maaf buat saat itu. Aku gak marah kok. Pastilah aku sedih saat itu. Tapi sekarang aku sudah punya Ahmad dan Ayu. Mereka membuatku happy. Gak akan bisa dibandingkan dengan saat aku bersama kamu, Deva. Kami ini adalah keluarga bahagia, para tetangga di sini juga mengenal kami dengan baik. Aku janji bakal bikin anak dan istrimu bahagia kali ini. Anda ini tidak waras atau gimana sih? Kan tadi sudah dibilang kalau Raisa sudah berbahagia bersama saya dan Ayu. Anda bukan siapa-siapa sekarang, cuma bagian dari masa lalu. Paham? Apapun yang terjadi kelak, Anda dan Raisa tidak akan bersatu kembali. Ngomong apa sih Anda? Memangnya Anda bisa meramal masa depan? Itu dia. Saya di sini. Apaan sih maksudnya? Kok ada bunyi sirine? Apa-apaan? Kok ada mobil polisi? Karena aku telepon polisi, Om. Kamu telpon polisi? Om gak diinginkan di sini. Jadinya aku telepon polisi dan meminta mereka datang. Hayu, pintar sekali kamu. Anaknya siapa dulu, dong? Deva mendengar suara sirine mobil polisi, dan sikapnya tiba-tiba berubah menjadi gelisah. Kenapa aku tidak tahu bakal ada polisi datang? Karena aku gak bilang kalau telepon polisi. Oke, aku pulang dulu, tapi aku akan balik lagi besok-besok. Saya tidak akan berubah pikiran. Kamu nggak bisa lolos gitu aja. Kamu udah masuk tanpa izin. Loh, bukan begitu. Mendingan kamu pergi selamanya dari sini. Kenapa sikapmu kayak gitu, Raisa? Kita kan pernah bersama, mestinya kamu sedikit ngebelain aku juga.
Semuanya tinggal masa lalu, Raisa nggak butuh bantuan kamu. Beberapa orang mungkin gak suka dengar ini, tapi akan aku katakan. Kalau Anda adalah lelaki sejati, lupakan masa lalu, tatap masa depan dan bersikaplah dewasa. Nggak bisa, aku nggak bisa melakukan apapun tanpa Raisa. Ya Tuhan, Anak-anak yang lebih kecil dari aku aja bakal berhenti, Om, kalau dilarang. Om, orang dewasa nggak baik loh kalau bersikap konyol dan mengganggu orang lain. mestinya Anda sadar sudah mempermalukan diri sendiri. Jangan ngomong begitulah, Bung. Maaf kalau saya muncul tiba-tiba, saya juga minta maaf sudah memaksa Raisa untuk kembali pada saya. Sudah terlambat meminta maaf. Kalau kamu menginginkan kebahagiaan, jangan mencarinya dari masa lalu. Yang penting, sadari dan sesali dulu sikapmu yang ugal-ugalan itu. Permisi, saya dari kepolisian. Oh, Pak Polisinya datang. Pak Polisi, silakan masuk. Kamu anak cantik yang tadi menelpon kami, iya nak? Iya, betul, Pak. Ini Pak orang yang masuk rumah tanpa izin. Anda rupanya ikut saya ke kantor polisi. Kami perlu menginterogasi Anda. Jangan, Pak. Deva dibawa ke kantor polisi yang datang ke rumah kami. Ditemukan fakta bahwa Deva yang satu kantor dengan mantan selingkuhannya itu ternyata bukan karyawan yang baik. Dia sempat ditahan polisi dan ternyata ia sudah lama absen tanpa izin dari kantornya. Dia akhirnya dipecat dari pekerjaannya dan menjadi pengangguran. Deva berusaha merayu pacarnya untuk berbaikan kembali, namun perempuan itu menolaknya mentah-mentah. Akhirnya dia tak punya pilihan lain selain hidup mengandalkan uang simpanan yang lama-kelamaan akhirnya habis juga. Ia masih punya pekerjaan harian. Tapi meski ia lelah bekerja, ia harus tidur di tempat yang tidak terlihat orang. Deva jenuh dengan kehidupannya, bahkan ia sudah kehilangan semangat kerja dan akhirnya hidup menggelandang. Sementara itu, aku pulang! Selamat datang! Ayah tadi lama main sama Ayu. Iya, Bu. Panas banget udaranya hari ini. Iya, tapi kalau malam dingin banget. Mesti lap keringatnya sampai benar-benar kering supaya tidak masuk angin. Bersihkan keringat, cuci tangan, kumur-kumur, dan makan siang. Setelah bermain lama sama Ayu, terasa lapar juga jadinya. Oke, sebentar lagi makan siang siap. Hari ini menunya omelet dengan nasi. Hore, nasi omelet! Hore! Aku bertemu Ahmad 6 bulan setelah aku menyetujui gugatan cerai. Dan hingga saat ini, kami tetap hidup berbahagia bersama. Aku memiliki suami yang baik hati dan putri yang cantik. Rumah kami selalu dipenuhi dengan tawa bahagia dan setiap hari penuh dengan keceriaan. Kami memang menjalani rutinitas biasa yang terkadang tampak membosankan. Namun, hidup seperti ini bisa jadi menjadi landasan kebahagiaan hidup di masa depan. Yang pasti, aku merasa bahagia setiap saat aku melihat senyuman di wajah Ahmad dan Ayu. Aku sangat bersyukur bisa bertemu dengan Ahmad, lalu memperoleh putri seperti Ayu. Dan aku juga bersyukur bahwa kami diberi kesempatan menjalani hidup bersama dalam sebuah keluarga bahagia.